Selamat siang, perkenalkan nama saya Anjik Devni Priscilla. Saya biasa dipanggil sebagai Angel atau mungkin Devni. Saya saat ini adalah seorang mahasiswa di Universitas Multimedia Nusantara sebagai seorang mahasiswa di jurusan Desain Komunikasi Visual semester 5. Kemudian kelebihan dan kekurangan yang saya miliki, kelebihan yang mungkin bisa saya sebutkan adalah saya seorang yang sangat mudah, sangat bisa beradaptasi di lingkungan yang baru, baik itu dalam lingkungan pertemanan, lingkungan pekerjaan, berorganisasi dan sebagainya. Jika saya pun dihadapkan dengan situasi-situasi yang sulit, kondisi-kondisi yang mungkin baru buat saya bisa dengan cepat menyerap apa yang terjadi di lingkungan tersebut. Kemudian apabila saya harus menyebutkan kekurangan saya miliki, saya adalah seorang yang cukup teledor dengan barang-barang, lebih tepatnya, yang saya miliki, sehingga saya cenderung sering sekali meninggalkan barang-barang ketika saya harus berpergian ke suatu tempat, atau mungkin ketika saya berjalan-jalan ke suatu tempat, saya sering meninggalkan barang-barang saya. Dan sebenarnya ini kira-kira ini saya sudah menemukan solusinya. Saya berusaha untuk membuat sebuah list di mana tentang barang-barang yang harus saya bawa sebelum saya meninggalkan rumah, dan itu cukup membantu saya untuk mengecek kembali barang-barang apa saja yang saya miliki sebelum saya pergi dari suatu tempat. Kemudian apa yang saya suka dan tidak suka dari pekerjaan desainer, yang saya suka adalah pekerjaan desainer ini tidak membatasi saya untuk mengeksplor hal baru, dan itu berkaitan juga dengan membuka perspektif saya melihat hal baru di dunia, dan juga mencari inspirasi dari berbagai tempat. Kemudian yang tidak saya suka dari pekerjaan desainer ini sebenarnya adalah karena penilaian yang cukup subjektif ketika itu berkaitan dengan hasil desain yang kita miliki. Penilaian itu tergantung dari perspektif masing-masing orang, masing-masing individu. Dikarenakan industri desain dan dunia desain ini bukanlah sebuah dunia yang menghasilkan sesuatu yang eksak seperti mungkin teknik dan sebagainya, sehingga hasil yang kami miliki yang mungkin saya anggap sebagai sesuatu yang memenuhi kriteria estetika, menurut orang lain mungkin belum atau mungkin tidak. Kemudian apa yang akan saya lakukan jika saya harus mengajukan ide pada saat melakukan briefing project adalah, pertama, ada berbagai cara menurut saya ketika itu dalam pekerjaan yang lebih kecil, di dalam sebuah kelompok yang lebih kecil, saya adalah seorang yang cenderung untuk mengungkapkan ide terlebih dahulu, lalu apabila ide saya sudah diafirmasi, saya akan menjelaskan lebih jelas dan menyusun konsep-konsep secara lebih jelas. Namun apabila itu di lingkup pekerjaan yang lebih besar, di kelompok yang lebih besar, di mana saya harus menyampaikan ide saya kepada atasan saya, maka yang akan saya lakukan adalah saya akan menyusun sebuah sebuah pitching deck, di mana saya harus menyusun konsep desain saya secara rinci terlebih dahulu, dan kemudian saya bawa untuk saya presentasikan kepada kelompok project saya. Apa yang akan saya lakukan jika rekan kerja saya sesama di sana melakukan kekeliruan dalam mengerjakan sebuah brief? Pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat saya akan mengerjakan backupnya. Saya akan backup terlebih dahulu, yaitu jika desain yang dilakukan salah, maka saya dan rekan kerja saya akan membantu rekan kerja saya untuk mengulang desain yang ada. Ini juga sering terjadi sebenarnya dalam organisasi, dalam dunia perkampusan pun seperti itu, maupun dalam kelompok-kelompok kerja di perkuliahan pun seperti ini. Apabila deadline yang dikerjakan mungkin sangatlah singkat, maka mau tidak mau, jika terjadi kesalahan, kami sebagai sesama anggota kelompok harus melakukan backup. Kemudian jika atasan saya melakukan kekeliruan dalam menjelaskan sebuah brief, maka yang bisa saya lakukan tentunya adalah melakukan revisi. Inilah kenapa juga di dalam dunia desain, di dalam kelompok desain sendiri dibutuhkan yang namanya timeline kerja, sehingga ketika revisi itu harus dilakukan, ada hari-hari dan waktu di mana kami bisa melakukan revisi sebelum menyerahkannya kembali kepada atasan. Kemudian pengalaman saya di dalam sebuah situasi yang sulit dan bagaimana cara saya mengatasinya adalah
Saya adalah tipe orang yang cenderung merenungkan permasalahan yang saya miliki dan mencari solusi yang terbaik. Dikarenakan saya selalu percaya bahwa permasalahan itu, setiap permasalahan itu ada solusinya, sehingga tidak berguna juga jika kita berlarut-larut dan um, menaruh terlalu banyak emosi di dalamnya, sehingga cara yang terbaik adalah mencari solusi yang terbaik. Ini adalah cara yang saya praktekkan hampir di setiap permasalahan yang saya miliki, baik itu dalam pekerjaan saya, bila saya melakukan kekeliruan, kesalahan dalam saya berrelasi dengan orang lain juga. Maka jika saya melakukan kesalahan, saya minta maaf, saya berusaha untuk mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian hal yang bisa meyakinkan Anda untuk merekrut saya sendiri adalah seseorang yang sangat berkomitmen. Apabila saya sudah memulai sesuatu, saya cenderung untuk menyelesaikannya hingga akhir, sehingga saya bisa meyakinkan Anda bahwa saya sangat mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Anda berikan, yang nanti mungkin di depannya akan Anda berikan kepada saya. Kemudian saya juga memiliki beberapa pengalaman di dalam saya berorganisasi juga, dalam saya mengerjakan sebuah tugas brief dengan kelompok saya, dengan atasan saya, bawahan saya juga di dalam dunia perkuliahan juga, sehingga pekerjaan desain itu sendiri bukanlah sesuatu hal yang asing buat saya. Dan juga saya juga memiliki beberapa pengalaman menangani klien dari dalam maupun luar negeri dalam proses saya menjadi seorang freelance illustrator sekarang. Sehingga hal itu saya rasa cukup membantu saya nantinya di dunia profesional kerja. Kemudian yang bisa membedakan saya dari desainer-desainer lain, saya yakin jika saya menjelaskan dari hal teknis, saya yakin bahwa saya pun dan desainer-desainer lain memiliki kemampuan teknis yang kurang lebih sama, dan juga skill-skill aplikasi dan software yang kurang lebih sama. Namun jika saya ingin mungkin memberikan apa yang menjadi kelebihan saya sebagai seorang desainer adalah saya memiliki kepekaan yang sangat tinggi dengan desain yang dinilai baik atau tidak. Ini juga bisa dilihat juga dari pengalaman-pengalaman saya yang bisa Anda lihat juga di CV saya juga. Saya lebih sering ditunjuk di dalam dunia perkuliahan, organisasi kampus dan sebagainya sebagai seorang supervisi desain dan koordinator desain dibandingkan sebagai seorang anggota. Bahkan dari awal saya masuk ke dalam organisasi sendiri, saya telah ditunjuk sebagai seorang supervisi desain. Hal ini dikarenakan saya memiliki kemampuan untuk melihat desain mana yang menurut saya cocok dengan brand yang kami ajak kerjasama, dengan konsep yang mungkin sudah disediakan juga dari awal brief-brief yang telah disampaikan dari atasan. Saya memiliki kepekaan untuk melihat hal itu, sehingga itu yang bisa saya sebutkan sebagai sebuah kelebihan saya dari desain-desain lainnya mungkin. Kemudian rencana saya di 3-5 tahun ke depan, untuk 1 hingga 1,5 tahun ke depan, saya memiliki rencana untuk fokus di dunia di studi saya. Kemudian untuk 1,5 tahun hingga 3 tahun ke depan, saya sebenarnya memiliki rencana bersama keluarga untuk bermigrasi ke Australia, sehingga dari sekarang saya sudah memulai studi Inggris saya untuk meningkatkannya ke advance level dan mengambil sertifikasi IELTS untuk memenuhi syarat saya bermigrasi ke Australia juga. Kemudian untuk mungkin 3-5 tahun ke depan, saya ingin